Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ini ibadah kita perdana pada tahun 2023. Saya percaya hari ini Tuhan akan menguatkan setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam Yosua 15. Yosua 15 ayat yang ke-14. Yosua 15 ayat yang ke-14. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat, Yosua 15 ayat yang ke-14. 2, 3. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Sekali lagi saya bacakan buat setiap kita Bapak Ibu. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Haleluya. Kalau kita flashback saudara, bagaimana bangsa Israel itu ketika mereka mengutus 12 suku, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Maka 10 orang berkata seperti ini, di sana ada orang-orang raksasa, ada orang-orang enak, kita seperti belalang di hadapan mereka. Amin. Tetapi Kaleb berkata seperti ini, Kaleb berkata, tidak, kita akan mengalahkan orang-orang itu. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita bisa merebut kota Kanaan. Amin. Haleluya. Di Yosua 15 ayat 14 ini ternyata saudara, apa yang pernah diucapkan oleh Kaleb ini ternyata terjadi. Amin. Apa yang pernah ditakutkan oleh bangsa Israel hari itu ternyata tidak terbukti. Ternyata mereka mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Amin. Musuh yang sepertinya mereka khawatirkan ketika mereka belum masuk di tanah perjanjian, itu ternyata tidak terbukti. Amin. Haleluya. Seringkali kita merasa seperti ini saudara. Bulan September, Oktober, Presiden kita berkata bahwa dunia akan mengalami kegelapan. Artinya apa? Ada banyak perkataan-perkataan yang mengkhawatirkan hidup kita. Amin. Ada banyak perkataan-perkataan yang sepertinya akan menyurutkan iman kita. Tapi percayalah, ketika kita sampai di tahun ini, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Terkadang kita lebih takut dengan apa yang kita lihat saudara. Kita belum lihat di depan kita, tapi kita sudah merasa takut dan gemetar. Tapi Kaleb melihat dengan mata iman bahwa tanah itu bisa kita rebut. Amin. Kita harus mempunyai iman seperti Kaleb ini saudara. Kalau kita masuk di dalam kegelapan yang sepertinya orang gak bisa prediksi, tapi kita percaya anak-anak Tuhan punya terang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita tidak boleh khawatir seperti banyak orang saudara. Orang Israel dulu juga khawatir. Bahkan mereka ingin mundur. Musa, lebih baik kami pergi saja. Kami kembali ke Mesir. Gak apa-apa kami jadi budak. Gak apa-apa kami jadi hamba. Yang penting kami tidak mati di tangan raksasa ini. Amin. Ada banyak di antara kita mungkin hari ini merasa sepertinya. Ketika kita menghadapi tahun depan, menghadapi tahun 2023 ini, sepertinya penuh dengan kegentaran, sepertinya penuh dengan ketakutan. Dengar baik, kalau Kaleb pernah berkata, musuh-musuh akan dikalahkan, bahkan raksasa orang-orang yang tinggi besar pun bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Itu semua karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini jangan pernah takut saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa? Kalau sebelum masuk 2023 sepertinya kita takut. Pak, bagaimana tahun 2023 sepertinya gelap? Bagaimana hidupku nanti? Saya mau katakan, Kaleb bersama dengan seluruh bangsa Israel saat itu juga merasa ketakutan saudara. Merasa takut dan bagaimana nasibnya. Tapi dengar baik, ketika Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati. Ketika dia berjanji akan menyertai, maka kemenangan pasti akan didapatkan. Amin. Haleluya. Hari ini kita gak perlu takut saudara. Saya percaya tahun ini adalah tahun kemenangan buat setiap kehidupan kita. Amin.
Haleluya. Hari ini kita tidak perlu takut saudara. Bahkan seluruh pasukan atau bangsa dari orang-orang enak ini saudara. Jadi Sesai, Ahiman, dan Talmai ini adalah anak-anak enak. Orang-orang yang perkasa waktu itu saudara. Dan mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Tetapi dengar baik. Kaleb bersama dengan nama Tuhan yang luar biasa. Bisa mengalahkan mereka. Amin. Hari ini jangan pernah takut ditinggalkan Tuhan. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Justru kita harus takut. Ketika kita mau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan gak akan menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita datang menjumpai tahun 2023 dengan ketakutan, khawatiran, hari ini kita ubah ketakutan itu. Karena apa? Apa yang sebenarnya kita pikirkan sepertinya hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Haleluya. 10 orang pengintai berkata kita akan mati. Lebih baik kita gak usah menyerang tanah Kanaan. Tapi dengar baik, apa yang mereka takutkan ternyata tidak pernah ditakuti oleh Kaleb. Amin. Dan bangsa Israel bisa memenangkan. Dan bukan hanya orang-orang enak saudara. Tapi kalau saudara baca nanti di Yosua 12, ada 31 raja takluk. Amin. 31 raja takluk kepada bangsa Israel. Ketika mereka berperang, maka bangsa itu menjadi bangsa yang tidak pernah terkalahkan oleh musuh apapun. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, dengan penyertaan Tuhan, saya percaya kita akan menikmati janji Tuhan. Kita akan sampai kepada janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini jangan pernah takut saudara. Karena apa? Ketika kita takut, maka sebenarnya kita nggak percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita dengan janji yang pasti. Amin. Kalau manusia berjanji atas hidup kita sepertinya berjanji, tapi sebenarnya dalam hatinya ada banyak sesuatu. Aku nggak bisa buat itu. Amin. Aku nggak bisa buat itu. Ada berapa banyak di antara kita sebagai orang tua, terkadang kita nggak bisa menepati janji kepada anak-anak kita. Amin. Ada berapa banyak di antara kita suami atau istri, kita mau berjanji kepada suami atau istri kita, ada berapa banyak janji kita yang mungkin mengecewakan suami atau istri kita. Tapi dengar baik, Tuhan kita Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang pasti menepati. Amin. Dia bukan manusia yang tukang ingkar janji, tapi Dia setia. Amin. Dia Tuhan yang setia. Kenapa Dia setia, saudara? Karena perjanjiannya adalah perjanjian yang agung. Dalam bahasa Inggris kata perjanjian itu ditulis dengan kata agreement, saudara. Tetapi perjanjian Allah tidak ditulis dengan kata agreement. Dia ditulis dengan kata covenant. Amin. Kalau perjanjian itu biasanya diikat oleh dua orang yang mengikat janji. Tapi yang namanya janji Tuhan, perjanjian Tuhan, covenant Tuhan. Tuhan mengikat janji dengan dirinya sendiri. Amin. Tuhan gak mengikat janji dengan saudara dan saya karena Dia tahu kita sering nyeleweng, kita sering tidak setia. Dan saudara tahu hukumannya apa, akibatnya apa ketika salah satu pihak tidak setia terhadap janji, maka perjanjian itu batal. Amin. Tapi kenapa Tuhan memilih covenant? Dia berjanji atas dirinya sendiri, aku tidak akan pernah meninggalkan umatku. Artinya selamanya Tuhan akan tetap berjanji menyertai kita. Amin. Haleluya. Walaupun kita tidak setia terkadang, makanya janji Tuhan tetap berlaku atas setiap kehidupan kita. Amin. Ini hebatnya Tuhan. Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tahu setia dan adil. Bahkan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Makanya Dia pasti tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita gak perlu takut saudara. Ketika kita menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Hari ini memasuki tahun 2023. Bagaimana kita bisa merasakan kemenangan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa seperti Kaleb yang menyaksikan bagaimana apa yang dulu pernah ditakutkan oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel waktu itu. Dan dia bisa menghadapi dan dia bisa menghalau orang-orang enak ini. Apa yang membuat janji Tuhan bisa menjadi nyata bagi Kaleb, saudara? Apa yang membuat Kaleb dia bisa meraih janji Tuhan? Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Yang pertama, saudara, saya catat, saudara.
Bagaimana kita bisa memasuki tahun 2023 dengan menerima janji Tuhan? Yang pertama adalah kita membesarkan Tuhan, bukan masalah. Amin. Haleluya. Yang pertama, kita harus memperbesar kapasitas Tuhan, bukan masalah. Amin. Kalau kita memperbesar musuh kita, masalah kita, maka kita nggak akan bisa menikmati janji Tuhan. Dengar baik, 10 orang pengintai itu berkata kepada Musa, kita tidak bisa melawan mereka. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Amin. Haleluya. Haleluya. Mereka merasa kecil di hadapan musuhnya. Amin. Mereka terlalu membesarkan masalah. Amin. Sehingga kebesaran Tuhan tertutup oleh masalah yang ada, oleh raksasa yang ada. Amin. Orang hari ini ya kalau membesarkan masalah, membesarkan musuh kita, maka tidak akan pernah mengalami yang namanya janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Amin. Bahkan 10 orang ini tidak masuk kepada tanah perjanjian. Karena apa? Hidup mereka tidak mengalami yang namanya janji Tuhan. Karena mereka membesarkan masalah. Haleluya. Seringkali kita membesarkan masalah yang ada. Kita membesarkan musuh kita. Oh, musuh kita hebat, musuh kita jagoan, kita enggak kuat untuk menghadapinya. Enggak, saudara. Tuhan kita Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Dengar baik saudara, kalau kita nggak membesarkan nama Tuhan, memberi kapasitas yang besar atas Tuhan untuk bekerja, maka kita nggak bisa menikmati janji Tuhan. Seperti 10 orang yang takut melihat orang-orang enak, maka mereka nggak bisa menikmati janji Tuhan. Tapi hari ini, ketika masalah yang mungkin begitu rumit, begitu besar, tapi ketika kita melihat Tuhan yang jauh lebih besar, maka kita akan menerima janji Tuhan yang ajaib. Amin. Jangan pernah membesarkan masalah. Masalah gak ada apa-apanya ketika kita bersama dengan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Berhenti hari ini untuk membesarkan masalah, tapi besarkan nama Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Suatu ketika saya jalan tuh, saudara, bersama dengan partner saya, seorang pegawai staf kantor wali kota, saudara. Bersama dengan saya waktu itu kita pergi ke Bandung, saudara. Lewati tol Cipularang, Muslim, saudara. Bercerita, dia kenal saya seorang pendeta hamba Tuhan, lalu bilang begini, Pak Bos, panggil saya Pak Bos, saudara. Kalau di Kristen itu gimana, Pak Bos? Oh iya, kalau di Kristen mah, dia tanya begini, di Kristen itu percaya nggak ada hantu? Oh iya, percaya ada setan, oh percaya, gitu kan. Dan kita sering namanya mengusir setan, kaget dia. Pak Bos bisa usir setan, gitu kan? Bisa, bukan hanya saya, jemaat pun bisa mengusir setan. Saya bilang begitu. Akhirnya terjadi obrolan yang terus. Dia tanya terus. Oh begitu ya Pak Bos ya. Karena kalau menurut pandangan mereka untuk mengusir setan itu harus sekelas kiai, ulama seperti itu kan. Mereka kaget, jemaat bisa mengusir setan? Bisa, saya bilang begitu. Rahasianya apa Pak Bos? Lalu saya bilang seperti ini, rahasianya adalah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan pernah percaya setan itu berkuasa. Saya bilang begitu. Selama kita membesarkan kuasa setan, kita nggak akan pernah bisa usir dia. Kita nggak akan pernah, oh gitu ya Pak Bos. Iya, kita harus tahu posisi kita jauh lebih berharga daripada setan. Kok sama ya Pak Bos sama ini? Ya sama, saya bilang begitu. Tapi mungkin kalian nggak tahu prakteknya gitu loh. Kami sampai jemaat diajarkan, saya bilang begitu. Artinya hari ini saudara, saya sampai bilang seperti ini saudara. Iya Pak Bos tahu kan.
Kenapa orang Belanda pada saat menjajah, mereka nggak takut di sini ada setan. Di Indonesia ini kan terkenal dengan keangkerannya gitu kan. Mau kencing aja gitu kan. Permisi anak babi mau lewat. Haleluya. Ini kan payahnya pribumi gitu kan. Haleluya. Tapi bayangkan saudara, orang Belanda saudara, mereka nggak takut sama setan. Dan mereka nggak ada yang pernah ditakut-takuti sama setan. Ada dengar cerita orang Belanda takut sama setan? Nggak ada saudara. Dan satu hal, mereka tidak pernah takut kepada setan karena apa? Karena mereka tidak percaya bahwa setan itu punya kuasa. Amin. Haleluya. Kalau kita terlalu memberi ruang untuk setan, sepertinya setan itu berkuasa, oh setannya begini. Maka kita nggak akan bisa mengalahkan. Tapi kalau kita bilang, aku lebih besar, roh yang ada di dalamku lebih besar, Tuhan yang bersamaku lebih besar. Seperti Daud, kamu datang dengan tongkat dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan yang perkasa. Amin, haleluya. Kalau hari ini kita membesarkan masalah, ada banyak Goliat yang menghadang hidup kita, maka kita akan kalah di tahun 2023. Tapi kalau kita membesarkan Tuhan, kuasanya jauh lebih besar dari segala apapun. Tuhan kita jauh lebih besar dari segala apapun. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya orang yang hari ini memberi kapasitas besar untuk Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa atas hidup kita, maka dialah yang akan mempunyai kesempatan untuk masuk di tanah perjanjian. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya pernah guyon seperti ini saudara. Kalau ada orang pacaran, Pak, kalau ada orang pacaran bagaimana? Biar pacaran itu pacaran yang kudus. Oh, pacaran yang kudus. Ya sudah, berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Oh begitu ya Pak ya? Terus iya. Terus lama-lama gimana? Lama-lama kalau jalan harus semakin jauh. Kok semakin jauh Pak? Bukannya kita harus bergandengan? Oh enggak boleh, saya bilang begitu. Kenapa enggak boleh Pak? Sesuai dengan firman Tuhan, biarlah dia semakin besar dalam hidup kita. Artinya kalau Tuhan di tengah-tengah semakin besar, kita semakin menjauh. Haleluya. Ketika Tuhan semakin besar atas hidup kita, maka dosa akan semakin jauh dalam hidup kita. Amin. Kita mempersilahkan Tuhan yang besar ada hidup kita, ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah berbuat sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya selalu pesankan begitu saudara sama anak-anak muda. Pak, gimana saya bisa cara menjaga kekudusan? Ya itu tadi. Buat Tuhan semakin besar di tengah-tengah kalian. Kan ada lagunya gitu. Besar. Gitu kan? Iya, Tuhan Allah di tengah kita semakin besar, semakin besar. Kalau dia semakin besar, beri ruangan dia lebih. Artinya apa? Kalau kita sedang pacaran, artinya semakin berjauhan. Itu semakin kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Pasti tidak akan ada dosa. Amin. Haleluya. Artinya kalau kita membiarkan kapasitas Tuhan semakin besar atas hidup kita dan tengah kita, kita akan menjadi orang yang akan terbebas dari dosa. Amin. Tidak ada kesempatan dosa mengintip kita. Kenapa dosa mengintip kita? Karena kita memperkecil ruangnya Tuhan. Amin. Kenapa orang seringkali jatuh ke dalam dosa? Karena dia memperkecil ruangan Tuhan untuk Tuhan bermanifestasi atas hidupnya. Tapi hari ini dengar baik, kalau engkau memberi kapasitas yang besar untuk Tuhan bekerja atas hidupmu, maka engkau tidak akan pernah kehilangan yang namanya kekudusan daripada Tuhan. Bahkan engkau akan menerima janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya saudara. Jadi yang pertama saudara, orang yang menikmati janji Tuhan adalah orang yang memperbesar kapasitas Tuhan di dalam hidupnya, bukan memperbesar masalah. Yang kedua saudara, orang yang bisa menikmati janji Tuhan adalah orang yang memperbesar kapasitas iman. Amin. Yang kedua, orang yang bisa menikmati janji Tuhan adalah orang yang memperbesar kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Kaleb berkata, aku menguatkan hatiku bahwa aku berkata kita bisa mengalahkan karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dia bisa mengalahkan bangsa Enak karena apa? Percayanya kepada Tuhan gak main-main. Amin.
Dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhannya tidak pernah akan memberikan kekalahan dalam hidupnya. Amin. Kita baca dalam Bilangan 13, saudara. Saya akan bacakan buat setiap kita. Bilangan 13, ayat 27 mulai. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini kisahnya mengenai 12 pengintai, saudara. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Kemudian Kaleb mententramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri, sebab kita pasti mengalahkannya. Haleluya. Ini iman yang luar biasa, saudara. Kaleb ini, dia percaya Tuhan berikan kemenangan. Amin. Hari ini kalau kita menjadi orang yang menerima janji Tuhan, maka kita harus memperbesar kapasitas iman kita. Amin. Siapa yang masih ragu-ragu kepada Tuhan, hari ini yuk kita perbesar kapasitas iman kita. Orang yang ragu-ragu tidak akan pernah sampai kepada janji Tuhan. Amin. Orang yang ragu-ragu tidak akan pernah sampai kepada destiny Tuhan. Orang yang ragu-ragu tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kalau saudara naik angkot, kalau dulu ada Metro Mini, saudara. Kalau sekarang kan busway, nggak perlu teriak-teriak. Kalau dulu tuh Metro Mini, saudara, blem gitu kan. Blok M maksudnya. Gadung, Blok Gadung gitu kan. Ya, Melayu gitu. Melayu. Garogol. Kalau keneknya Batak beda lagi. Garogol gitu. Kenek itu, saudara, dia berbicara ngajak orang itu pasti. Amin. Rambutan, kampung Melayu pasti, saudara. Saudara pasti naik, wah ini sampai kampung Melayu gitu kan. Kampung Melayu, saudara. Coba kalau keneknya ragu-ragu, saudara. Mudah-mudahan Cawang, mudah-mudahan Uki, mudah-mudahan Pulau Gadung, gak ada yang mau naik, saudara. Amin. Takutnya dituruni tengah jalan, dia muter balik cari sewa lain. Kita dioper ke Metro Mini lain, saudara. Haleluya. Karena kita seperti itu, saudara. Kalau kita melihat ketidakpastian, pasti kita gak akan mau naik. Amin. Kalau kita tidak lihat kepastian, maka percuma kita akan mengikuti. Karena pasti itu ujungnya akan mengecewakan. Amin. Ujungnya pasti mengecewakan. Hari ini mari kita perkuat iman kita. Supaya iman kita membawa kita kepada janji Allah yang luar biasa. Amin. Kalau hari ini kita masih ragu-ragu, yuk kita perbesar kapasitas iman kita. Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap aku. Engkau tidak pernah berubah dalam hidupku. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Orang yang bisa menikmati janji Tuhan adalah orang yang memperbesar kapasitas pengharapan. Amin. Orang yang bisa menikmati janji Tuhan adalah orang yang memperbesar kapasitas pengharapannya. Amin. Kalau orang gak memperbesar kapasitas pengharapannya, maka dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah sampai kepada janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita gak memperbesar harapan kita, maka kita akan menjadi orang yang seringkali putar balik. Sudahlah, aku gak ada harapan, aku bunuh diri saja. Ya sudahlah, sampai di sini, udahlah. Aku mau kembali ke hidup lamaku, percuma aku ikut Tuhan. Haleluya. Kenapa banyak hari-hari ini orang yang mundur dari Tuhan? Kenapa banyak orang sekarang hari ini mulai mundur dari jam-jam ibadah, bahkan mereka mundur untuk mengikuti Tuhan? Karena mereka sudah kehilangan yang namanya pengharapan. Amin. Hari ini banyak orang kehilangan pengharapan, makanya mereka nggak sampai kepada tanah perjanjian. Amin. Ketika harapan hilang, maka mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita,
Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sampai kepada tanah perjanjian. Kita sampai kepada janji Tuhan. Maka perbesar pengharapan kita. Amin. Mari kita buka saudara di dalam Yeremia. Ayat yang sangat terkenal saudara. Ayat yang sangat terkenal saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Tuhan mau setiap kita tidak kehilangan harapan. Karena setiap orang yang kehilangan harapan, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Hari ini apa yang Tuhan rancangkan begitu indah. Tapi hari ini kalau kita menjadi orang yang hilang pengharapan, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah sampai kepada rancangan Tuhan yang damai sejahtera. Amin. Haleluya. Hari ini mungkin karena masalah yang begitu berat, musuh yang begitu berat, mungkin harapan itu hilang. Tapi saya mau katakan, kita harus memperbesar kapasitas Tuhan atas hidup kita. Kita harus memperbesar kapasitas iman dan bahkan pengharapan kita. Kita tahu pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Haleluya. Saya percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di depan Tuhan Bapak Ibu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat pesan-Mu. Kami rindu malam hari ini mengawali Tuhan Yesus ibadah perdana kami saat ini Tuhan. Kami mengawali dengan memperbesar kapasitas-Mu atas hidup kami. Kami mau memperbesar kapasitas Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau mempersempit ruangan